Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang penting, yaitu cara mengenali karakter asli pacar saudara. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar-benar serius dan mana yang benar-benar bisa kita bawa ke masa depan. Nah, untuk mengenal karakter asli dari pacar kita dibutuhkan suatu proses waktu. Dan tentunya proses waktu ini tidaklah semudah, tidaklah secepat yang kita pikirkan. Ada waktu yang mesti kita lewati untuk mengenal karakter asli dari pacar kita. Untuk itu tidak ada yang namanya jalan pintas, tidak ada yang namanya cinta yang instan. Semua butuh proses. Dan dari proseslah kita bisa mengenal karakter asli dari pasangan kita. Kesalahan terbesar adalah ketika kita berpacaran dengan seseorang dengan jalur pintas atau dengan cara yang instan. Kita tidak melewati sebuah proses dan kita secepat itu menjalin hubungan dengan berpacaran dengan seseorang yang kita belum benar-benar mengenal karakter aslinya. Untuk itu jangan berpacaran ataupun menikah dengan seseorang yang betul-betul kita tidak kenal. Nah, kita harus mengenal betul seperti apa karakternya. Kita harus mengenal betul seperti apa pergaulannya. Kita harus mengenal betul bagaimana dosanya, kecenderungannya, prinsip hidupnya seperti apa, dan respon dia dalam kehidupan seperti apa. Sampai ke keluarganya kita harus kenal. Begitu semua ini betul-betul kita kenal, barulah kita memutuskan untuk berpacaran dengan orang tersebut dan kemudian menikah dengan dia. Sebelum kita mengenal ini, maka pesan saya, saran saya, jangan berpacaran apalagi menikah dengan seseorang yang Anda tidak kenal. Nah, berikut ini saya akan coba ngebahas bagaimana cara mengenali karakter asli dari pacar kita. Bagaimana caranya? Maka yang pertama adalah lihatlah ketika pacarmu diperhadapkan dengan masalah. Karena dengan masalah lah kita bisa mengenal karakter asli dari seseorang. Untuk mengenal karakter seseorang, kita tidak bisa hanya lihat dia di dalam gedung ibadah. Kita tidak bisa lihat hanya karena dia pelayanan. Karena kalau kita lihat di tempat ibadah, semua orang kelihatan rohani. Tapi lihatlah ketika diperhadapkan dengan masalah. Di situ akan kelihatan karakter asli dari seseorang. Nah, perhatikan bagaimana dia merespon masalah. Apakah dia keluar kata-kata umpat, keluar kata-kata kasar atau makian, atau apakah dia gampang mempersalahkan orang lain, atau gimana. Nah, dari situ kita bisa pelajari karakter asli dari seseorang ketika diperhadapkan dengan masalah. So, teman-teman muda, perhatikan pacarmu ketika kalian ada masalah, seperti apa responnya. Berespon negatif atau positif. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenal karakter asli dari pacar kita adalah yang kedua, lihat apakah dia menepati janji atau omongannya. Artinya begini, setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berjanji, apakah bisa dipegang omongannya, apakah bisa dipegang janjinya. Karakter atau integritas seseorang terlihat dari omongannya. Omongannya bisa dipercaya atau tidak. Nah, kalau dia ngomong tidak
ditepati, janji juga tidak ditepati. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak punya integritas, tidak bisa dipercaya. Nah, kemudian setiap perkataan, setiap omongan itu sebenarnya mewakili hati seseorang. Artinya kalau dia ngomong, berjanji tapi tidak ditepati, itulah kira-kira gambaran hatinya atau karakter aslinya. Nah, untuk itu pelajarilah pasanganmu. Pelajari ketika dia ngomong, ketika dia berjanji, apakah dia menepati janjinya atau omongannya. Nah, teman-teman muda, saya mau tanya, bagaimana pacarmu? Apakah dia menepati omongannya, menepati janjinya, atau sampai hari ini dia cuma omong doang, omong besar tapi nol dalam pembuktian. So, bijaklah dalam membedakan itu, maka kita akan tahu karakter asli dari pasangan kita. Yang ketiga adalah lihat apakah dia arogan terhadap kamu ataupun terhadap orang lain. Arogan artinya dia kasar, terus tidak terlalu memperdulikan perasaan orang lain ataupun perasaanmu. Kalau dia arogan, maka ini udah jelas karakter yang tidak baik. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun tekanan, harusnya kita tidak menjadi arogan, karena segala sesuatu bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya. Kemudian bijaksanalah menilai karakter pasangan saudara. Jangan dibutakan hanya karena perasaanmu. Ada banyak orang hanya karena mengikuti perasaannya, dia nggak bisa membedakan karakter dari pasangannya. Dia tidak tahu bahwa pasangan ini arogan apa tidak, karena dia hanya bermain di area perasaan. Berapa banyak orang akhirnya ketika menikah dia menyesal dan ingin pisah. Dia bilang, dulu pacarku nggak seperti ini, tapi kok menikah begini. Nah, inilah orang-orang yang hanya bermain di area perasaan, tidak mempelajari betul-betul karakter orang tersebut. Bagi saya, mendingan menikah berumur, menikah terlambat daripada salah menikah dengan orang lain yang bukan yang terbaik. Nah, so itu perlu kita perhatikan dengan baik sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang. Nah, sekalipun dia berkata bercanda kok, ini untuk menutupi sikapnya yang arogan, kasar, sekalipun bercanda, itu mewakili sifat dari seseorang. Apalagi dia lakukan itu terus-menerus dan itu semacam habit, kebiasaan yang terus dia kerjakan. Nah, yang keempat, untuk mengetahui karakter asli dari pacar kita, maka yang keempat adalah perhatikanlah pergaulannya. Perhatikan pergaulannya. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan itu, dengan siapa kita bergaul, sangatlah penting. Statement yang sangat terkenal berkata begini, tunjukkanlah kepada saya, itu statement yang sangat terkenal, siapa temanmu. Sekali lagi, tunjukkanlah siapa temanmu, maka saya akan menunjukkan bagaimana masa depanmu. Jadi statement ini benar adanya. Pergaulan kita sangat menentukan bagaimana karakter kita. Pergaulan kita sangat menentukan bagaimana masa depan kita dan bagaimana sikap hati kita. So, teman-teman muda, bagaimanakah pergaulan pacarmu? Positif atau negatif? Benar atau salah? Ini yang kita mesti perhatikan. Jadi, lihatlah pertemanannya, dia berteman dengan siapa, berapa lama dia menghabiskan waktu di situ, dan apakah pergaulannya itu buruk atau benar. Ya, coba perhatikan dengan baik. Sekali lagi saya ingatkan, terkhusus yang wanita, jangan cuma bermain di perasaan. Kamu udah jelas-jelas lihat pergaulannya buruk, ya, tidak benar, negatif, tapi kamu ngotot
memaksakan untuk tetap menjalani hubungan yang demikian, akhirnya kemudian hari berdampak di pernikahan. Yang rugi siapa? Yang rugi kamu. So perhatikan dengan baik, dan dari sini kita bisa lihat karakter. Minimal ini akan sangat mempengaruhi karakter dari pasangan kita. Yang kelima, bagaimana kita melihat karakter asli dari pasangan kita. Yang kelima adalah lihatlah hubungannya dengan Tuhan. Lihatlah bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Lihatlah apakah dia rajin beribadah, apakah dia rajin berdoa, baca firman, dan apakah dia ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau ini dia tidak ada kedekatan dengan Tuhan, tidak beribadah, tidak berdoa, bahkan tidak memiliki kerinduan untuk pelayanan, karakter apa yang Anda mau dapatkan? Ya, ingat ini teman-teman muda, yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Jadi standar kita sebenarnya bukan baik, standar kita benar. Artinya begini, jangan bilang tapi dia baik kok, hanya dia nggak ke gereja, hanya dia nggak berdoa, hanya dia nggak pelayanan, tapi dia baik. Baik bukan standar kita adalah benar. Sebab yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Nah, catat baik teman-teman, catat baik ini ya. Ini jadi catatan penting bagi kita. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan, Dia kasihi, apalagi kamu yang kelihatan, dipastikan Dia akan mengasihi engkau. Jadi kalau Dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, maka dipastikan karakter aslinya adalah baik. Sebab dia mengasihi Tuhan, maka otomatis dia juga mengasihimu. Kemudian catatan pentingnya adalah kalau dia mengasihi Tuhan, maka dipastikan dia mengasihimu. Itu catatan pentingnya. Nah, ceklah teman-teman muda, apakah dia rajin beribadah, rajin berdoa, baca firman, bahkan apakah dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kalau karakter pacar kita buruk? Apa respon kita? Bagaimana kalau ternyata karakter pacar kita adalah buruk? Respon kita adalah ada dua. Yang pertama, bicarakanlah baik-baik. Mintalah supaya dia berubah. Mintalah ke dia supaya dia memperbaiki sifatnya, supaya dia memperbaiki karakternya. Dan perhatikanlah perubahannya seperti apa. Sebab tanpa perubahan karakter, tanpa perubahan sikap hidup yang buruk, maka percayalah tidak ada masa depan di dalam hubungan kalian. So perubahan itu sangat penting. So kalau karakternya buruk, maka mintalah dia untuk berubah. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah kalau bertahun-tahun hubunganmu dan kamu juga udah minta supaya dia berubah, namun dia tidak berubah sudah bertahun-tahun, maka pesan saya, jadilah tegas. Ambillah sebuah keputusan sekalipun itu menyakitkan. Sebab kalau dia tidak berubah, engkau hanya akan membuang-buang waktu, merugikan, bahkan berpotensi untuk menghancurkan. So, sampaikanlah untuk dia berubah. Kalau dia tidak berubah, maka ambillah sebuah keputusan yang tegas demi kepentinganmu, demi masa mudamu, dan demi masa depanmu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, cara untuk mengetahui karakter asli dari pasangan kita, pacar kita. Pelajari baik-baik, amati, dan kalau ternyata karakter buruk, peringati, dan kalau tidak berubah, ambillah sebuah keputusan. Ini yang boleh saya bagikan. Anak-anak muda, tetap semangat, antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang penuh dengan terobosan dalam hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.